Binatang yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah seekor kera ajaib berwarna putih besar. Kera ajaib ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih panjang. Taring putihnya menjulur keluar dari mulutnya yang besar dan menyeramkan. Dari sepasang matanya yang berwarna merah darah terpancar niat membunuh yang brutal. Mata Xiaoyan mengamati tubuh putih si kera ajaib dan menghirup nafas dingin. Binatang ajaib tingkat 2, kera ajaib badai salju, gumam Xiaoyan. Binatang ajaib itu menahan nafas kasar. Sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah manusia yang telah memasuki wilayahnya. Cakarnya yang besar menghantam tanah, mengubah beberapa batu menjadi debu. Sambil menatap si kera ajaib yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan niat membunuhnya, Xiaoyan menelan ludahnya. Binatang ajaib tingkat 2, kekuatannya setara dengan manusia di tingkat Dausi. Dengan kekuatannya saat ini, melawan binatang ajaib tingkat 2 tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Guru, Xiaoyan berteriak dalam hatinya, tetapi tidak ada jawaban. Wajahnya menjadi masam. Ayolah, jangan bermain-main. Ini adalah binatang sihir tingkat 2, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Setelah usahanya meminta bantuan sia-sia, Xiaoyan hanya bisa kembali menatap tubuh si kera ajaib dan mengamatinya dengan seksama. Ketika melakukannya, ia menemukan bahwa ada luka mengerikan di perut si kera ajaib ini. Luka itu hampir merobek perut si kera ajaib, dan ketika ia menggerakkan tubuhnya, darah segar mengalir keluar dari luka tersebut yang membuat rambut putih di sekitarnya menjadi merah tua. Dari penampakan luka yang mengerikan itu, kemungkinan besar luka itu disebabkan oleh cakar dari binatang sihir yang buas. Binatang sihir yang terluka biasanya gila, dan Xiaoyan yang malang itu kebetulan secara tidak sengaja memasuki wilayah binatang sihir yang terluka parah itu. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menatap tajam luka mengerikan di mana darah segar terus mengalir. Sebuah ide muncul di benaknya. Meskipun dia tidak mampu mengalahkan binatang sihir tingkat 2 dalam keadaan normal, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Sialan, kaulah yang memulai ini. Setelah memarahi dengan penuh kebencian, Xiaoyan melepaskan penguasaan berat dari punggungnya dan dengan ganas menusuknya ke tanah. Keadaan tidak memungkinkannya untuk menahan diri. Tindakan Xiaoyan tampaknya tidak lebih dari sekedar tantangan bagi si kera ajaib yang marah. Seketika, si kera ajaib ini menghantamkan cakarnya ke dadanya yang keras dan mengeluarkan suara berdenting. Binatang ajaib itu menyerang Xiaoyan. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Xiaoyan. Pada cakar binatang besar itu, energi berwarna putih dengan cepat terkumpul. Hampir seketika, udara di sekitarnya menjadi dingin. Melangkah pelan dari tanah, Xiaoyan berteriak pelan, sayap awan ungu. Mengikuti suaranya, sepasang sayap elang ungu hitam yang panjangnya 2 hingga 3 meter tiba-tiba melesat keluar dari punggung Xiaoyan. Sayapnya mengepak dan dengan bantuan daya angkat yang tercipta, Xiaoyan dengan cepat terbang lebih dari 10 meter di atas tanah. Kera ajaib merangkul saat energi putih dingin itu membentuk bola. Bola itu dilepaskan dari telapak tangan si kera ajaib dan melesat ke arah Xiaoyan. Latihan ketakasan selama sebulan telah membuat Xiaoyan memiliki kelincahan seperti monyet. Anehnya, ia bergerak ke samping dan dengan mudah menghindari serangan si kera ajaib. Setelah menghindari serangan itu, Xiaoyan melenggungkan telapak tangannya dan membidik luka yang tampak menyeramkan di perut si kera ajaib dan menggeram pelan dengan suara dingin. Tangan penghisap. Mengikuti kata-katanya, kekuatan hisap yang dahsyat dipancarkan dari telapak tangannya. Bahkan batu-batu pecah di tanah ditarik oleh kekuatan hisap dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Kekuatan hisap dahsyat menarik si kera ajaib hingga tubuhnya miring ke samping. Namun, ketika akhirnya tubuhnya stabil, rasa sakit yang hebat muncul dari perutnya. Sambil menundukkan kepalanya, ia mendapati darah terus mengalir keluar seperti air dari luka yang belum sepenuhnya tertutup. Rasa sakit yang hebat menyebabkan si kera ajaib yang gila kehilangan akal sehatnya. Dengan langkah kaki,
yang menggetarkan tanah, ia menghentakkan kaki ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh. Dengan kelincahannya, Xiaoyan berhasil menghindari semua serangan si kera ajaib. Telapak tangannya berulang kali memancarkan daya hisap yang menyedot lebih banyak darah segar dari dalam si kera ajaib. Di atas tumpukan puing, sebuah adegan aneh tengah terjadi. Si kera ajaib yang sangat marah itu terus-menerus menghantam sosok manusia kecil di sampingnya. Setelah kehilangan akal sehatnya, sosok itu tidak berbeda dari binatang ajaib biasa. Sosok manusia di sampingnya seperti seekor nyamuk yang terus-menerus menghisap banyak darah dari perut si binatang ajaib setiap kali ia melambaikan tangannya. Tumpukan batu itu seluruhnya tertutup oleh darah segar berwarna merah cerah, membuatnya tampak menakutkan. Setelah beberapa lama berlarian di sekitar si kera ajaib, Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Ia mengeluarkan kekuatan hisap lagi dan kali ini menarik keluar usus si kera ajaib beserta lebih banyak darah. Setelah terkena pukulan yang mematikan, si kera ajaib merangut terakhir kali sebelum mati. Ia jatuh terguling-guling seperti bukit kecil yang runtuh sambil tetap membuka mata merah darahnya yang besar. Pada saat kera ajaib itu jatuh, tubuh Xiaoyan yang lemah juga jatuh ke tanah. Dia mengabaikan darah yang menutupi tanah saat dia berbaring di tanah dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah berbaring di tumpukan batu untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya secara perlahan. Dia mengamati mayat si kera ajaib dari jarak yang cukup jauh dan tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada di hatinya. Jika dia tidak mencapai dosa bintang 6 atau jika si kera ajaib tidak terluka parah dan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, kemungkinan besar orang yang akan mati di sini hari ini adalah dirinya sendiri. Anak kecil, kau benar-benar berhasil membunuh binatang sihir tingkat 2. Itu lumayan. Yalau melayang keluar dari cincin dan tersenyum ketika melihat mayat besar itu. Xiaoyan melemparkan tatapan menghina kepada Yalau yang sedang tersenyum. Ia segera berdiri dan mengucapkan kalimat, "Jaga punggungku," sebelum membentuk pose latihannya dan memulihkan doki yang telah habis di tubuhnya. Menyaksikan Xiaoyan menutup matanya dan memulihkan energinya, Yalau melayang di udara dan bertindak sebagai pengawalnya. Setengah jam kemudian, Xiaoyan akhirnya membuka matanya perlahan. Tangannya terasa sedikit mati rasa, tetapi tubuhnya akhirnya dipenuhi dengan dauki. Energi di sini cukup bagus, Xiaoyan bergumam sambil berdiri. Ia menepuk tangannya dan mengerutkan kening. Mantra api saat ini benar-benar terlalu buruk. Mantra itu hanya bisa menopangku selama 10 menit. Kalau saja si kera ajaib itu bertahan sedikit lama, orang yang akan jatuh adalah aku, ucap Xiaoyan. Benar-benar payah, ucap Yalau yang cukup jujur mengenai hal ini. Bahkan jika mantra api memiliki potensi besar, titik awalnya terlalu rendah. Stamina atau daya tahannya dalam pertempuran jelas terlalu lemah. Kapan aku bisa menemukan api surgawi yang cocok? Ucap Xiaoyan menghadap langit dan mendesah. Mantra api yang belum berevolusi sebelumnya akan menjadi kelemahannya untuk waktu yang cukup lama. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia berjalan menuju pohon kecil itu. Dia memetik lebih dari 30 buah pemulihan spiritual merah di pohon itu, menaruhnya di botol gio kecil dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Setelah buah pemulihan spiritual merah disimpan dengan baik, Xiaoyan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan dan menuju mayat kera ajaib badai salju. Dia kemudian mulai memotong kepalanya. Ada inti binatang ajaib, gumam Xiaoyan. Memotong kepala kera ajaib, inti binatang ajaib seputih salju yang memancarkan sedikit hawa dingin muncul dalam pandangan Xiaoyan. Xiaoyan dengan senang hati mengambil inti binatang ajaib itu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan inti binatang ajaib dengan kualitas seperti ini. Dengan agak bersemangat melemparkannya, dia menggenggamnya di tangannya sementara hawa dingin yang samar membuatnya sedikit menggigil. Seketika dia bergegas menyimpannya dengan hati-hati di cincin penyimpanan. "Ayo pergi," ucap Yalau. Xiaoyan mengemasi barang-barangnya dan melambaikan jarinya saat Yalau kembali ke cincin. Sambil menggosok cincin sederhana di tangannya,
Xiaoyan mengangkat penguasa hitam di punggungnya sebelum melangkah mantap dan stabil saat dia berjalan perlahan menyusuri jalan yang telah dilaluinya. Meninggalkan tumpukan puing, Xiaoyan berjalan melalui hutan lebat untuk segera kembali ke lembah. Akibat pertempuran itu, Xiaoyan berlumuran darah, jadi dia mengoleskan pasta rumput ke sekujur tubuhnya yang membantu menutupi bau darah. Itu adalah barang penting saat berada di hutan. Sekali lagi, secara diam-diam berjalan menempuh jarak yang cukup jauh, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Dia bisa merasakan suara-suara samar datang dari suatu tempat di sebelah kirinya. Alis Xiaoyan sedikit berkerut saat ia menyapu pandangannya ke arah tersebut sebelum dengan cepat masuk ke semak-semak di dekatnya. Melalui celah kecil rumput, ia mengamati sekelilingnya dengan santai. Tidak lama setelah Xiaoyan bersembunyi, dua sosok perlahan muncul di depan mata Xiaoyan. Ketika dia mengalihkan pandangannya untuk menyapu dada keduanya, raut wajahnya sedikit berubah. Dalam hatinya, dia mengutuk dengan suara dingin dan lembut. Mereka dari tentara bayaran kepala serigala, gumam dalam hati Xiaoyan. Menurutku, sebaiknya kita berhenti di sini. Jika kita teruskan, kita akan memasuki bagian dalam pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib di sana bisa dengan mudah membunuh kita dengan sekali tebasan, ucap salah satu tentara bayaran itu berjalan perlahan dengan raut wajah khawatir. Mendengar perkataan rekannya, tentara bayaran lainnya juga menganggukkan kepalanya dengan setuju sambil mengumpat. Sial, di mana sebenarnya bocah itu bersembunyi? Komandan sudah memberikan perintah hukuman mati. Kita harus menemukan bajingan itu hidup atau mati. Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang ajaib dan menjadi lumpur. Itu mungkin saja. Melihat usianya, dia sepertinya tidak memiliki banyak pengalaman di hutan mengingat usianya. Lupakan saja. Biarkan pencarian kita berakhir di sini hari ini. Kita akan kembali untuk melapor dan melanjutkan besok. Salah satu tentara bayaran berkata sambil mengerutkan kening sebelum menghentikan langkahnya untuk mengintip ke dalam hutan yang sudah agak gelap. Sayang sekali, bocah itu bernilai 8.000 emas. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu dengannya, dilihat dari kekuatannya kita berdua sebagai dosa bintang 5, menghentikannya seharusnya tidak sulit, ucap tentara bayaran lainnya mengangguk sebelum dengan menyesal menyuarakan pikirannya. Beruntungnya dia. Ayo pergi. Tentara bayaran itu tersenyum sambil mengangguk. Namun saat dia berbalik, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Berbalik seperti kilat, ki yang ganas langsung menuju kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan tentara bayaran itu secara refleks mengulurkan tinjunya untuk melawan dengan keras tinju yang datang. Namun, kekuatan serangan ki itu jauh melampaui pikirannya. Setelah melakukan kontak, wajah tentara bayaran itu berubah pucat pasi. Dadanya terasa tersumbat saat dia dengan kasar memuntahkan darah dari mulutnya, sementara tubuhnya terlempar ke udara. Bunuh dia. Dalam sepersekian detik sebelum dia terlempar, tentara bayaran itu buru-buru berteriak pada rekannya yang telah linglung karena kejadian yang tiba-tiba itu. Akan tetapi, sebelum teriakannya mereda, betapa terkejutnya dia ketika mendapati tubuhnya yang terlempar ke belakang tiba-tiba ditarik ke depan oleh suatu daya hisap yang kuat. Di udara, sebuah sosok melesat maju. Saat sosok itu bertemu dengan tubuh tentara bayaran itu, sebuah siku menghantam tenggorokan tentara bayaran itu dengan ganas. Seketika, suara retakan yang mengerikan bergema di hutan yang kosong itu. Tubuh lemas tentara bayaran itu jatuh ke bawah, menghantam tanah dengan keras dan menyebabkan awan debu berhamburan ke atas. Dari awal serangan mendadak hingga kematian tentara bayaran itu hanya 7 atau 8 detik yang berlalu. Saat tentara bayaran lainnya sadar kembali, ia mendapati bahwa rekannya telah kehilangan nafas kehidupan. Terkejut, tentara bayaran yang tersisa mengangkat kepalanya sambil menatap dengan waspada ke sosok di dekatnya yang berlumuran darah. Dengan sedikit tergagap, dia berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami?" ucap tentara bayaran yang tersisa itu. "Bukankah kalian semua mencariku?" Sosok itu mengangkat kepalanya memperlihatkan wajah seorang pemuda tampan yang sedang tersenyum. Kau Xiaoyan?"
Pupil mata tentara bayaran itu mengecil dan setelah meneriakkan nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Sambil melarikan diri, tangannya dengan cepat mengeluarkan suara sinyal. Tepat saat dia bersiap untuk menembakkannya, daya hisap di belakangnya meningkat tajam dan suara sinyal itu terlepas dari tangannya. Soyen dengan mudah menangkap sinyal suara itu, memainkannya sebentar sebelum menyimpan ke cincin penyimpanan. Dia menekannya pelan-pelan dengan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah tentara bayaran itu. Melihat Soyen mendekat dengan ganas, kepanikan melintas di wajah tentara bayaran itu. Dengan suara tercekik, dia menghunus pedang di pinggangnya sebelum menapa Soyen dengan marah. Tubuh Soyen sedikit condong ke satu sisi, dengan mudah menghindari serangan tentara bayaran itu. Dalam sekejap, kaki kiri Soyen menendang ganas dan langsung mendarat di perut bagian bawah tentara bayaran itu. Menerima pukulan keras dari perut bagian bawahnya, tentara bayaran itu mengerang saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Sambil terhuyung mundur beberapa langkah, dia melihat tusuk di depannya melesat saat pedang di tangannya direnggut yang diikuti oleh sensasi dingin logam di lehernya. "Jika kau bertindak lagi, aku akan menggorok lehermu," ucap Soyen. Suara lembut dan jahat itu perlahan terdengar di telinga si tentara bayaran, menyebabkan dia membeku kaku di tempat. Jika kau membunuhku, para prajurit kepala serigala tidak akan pernah membiarkanmu pergi," ucap tentara bayaran itu. Lapisan keringat dingin muncul di dahi prajurit bayaran itu saat dia mengancam dengan suara kasar. "Lepaskan aku. Kalian semua tidak pernah berniat melepaskanku, kan?" Sambil mencibir serta tertawa, Soyen melanjutkan tanpa emosi. "Jawab beberapa pertanyaan untukku," ucap Soyen. "Apakah kau akan membiarkanku pergi setelah aku menjawab?" ucap tentara bayaran. "Kau tidak punya hak untuk memilih," ucap Soyen sambil tersenyum lebar. Soyen mendorong pedangnya sedikit lebih dekat. "Jika kau tak percaya padaku, aku bisa membuat puluhan luka di tubuhmu sebelum melemparkanmu ke sarang semut pemakan daging," ucap Soyen. Mendengar kata-kata itu, wajah tentara bayaran itu langsung berubah sedikit lebih pucat. Kakinya terus gemetar, menyesali bahwa dia mengira pemuda yang tampak seperti remaja itu tidak akan bersikap kejam. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" ucap tentara bayaran. "Apakah Muli mendapatkan sesuatu dari kotak batu di gua itu? Dia sepertinya tidak punya kuncinya, kan?" Soyen tersenyum lebar sambil bertanya. Tuan Muda Muli memindahkan kembali kotak batu dari meja batu itu. Adapun apa yang di dalamnya, aku tidak punya wewenang untuk mengetahuinya. Menatap tentara bayaran yang tampaknya berkata jujur, alis Soyen sedikit berkerut. "Berapa besar hadiah yang diberikan tentara bayaran kepala serigala atas diriku?" ucap Soyen. Tentara bayaran itu menelan ludah sebelum menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Sejak komandan muda itu kembali, komandan telah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang melaporkan jejakmu kepada tentara bayaran kepala serigala akan diberi hadiah besar, ucap tentara bayaran itu. "Aku tidak percaya mereka benar-benar gigih dan mematikan." Soyen tertawa kecil. Ia memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya. "Satu pertanyaan terakhir. Apakah terjadi sesuatu pada dokter peri kecil?" "Tidak ada. Setelah kembali ke kota Kingsan, dokter peri kecil belum meninggalkan rumah 1000 obat. Komandan dan yang lainnya tidak berani bergerak." Sambil menoleh, tentara bayaran itu diam-diam mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Soyen menganggukkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat alisnya. Senyuman tak simpatik tiba-tiba muncul di wajahnya. "Sepertinya kau juga tahu bahwa aku tidak pernah berniat membiarkanmu kembali hidup-hidup," ucap Soyen. "Jadi, kau bisa pergi dan mati," ucap tentara bayaran itu. Kilatan mengerikan melintas di mata tentara bayaran itu saat belati di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah dada Soyen. Sambil tersenyum dingin, Soyen melayang mundur. Pedang di tangannya ditarik menjauh dan jejak darah muncul pada bilahnya. Melihat tubuh tentara bayaran yang sedikit berkedut itu, Soyen mencibir dingin. Dia tidak pernah berencana membiarkan orang ini kembali untuk membuat laporan,
Karena itu akan menyebabkan pasukan besar dikirim ke daerah sekitar sini. Sepertinya komandan tentara bayaran kepala serigala juga seorang yang sangat kejam dan teliti. Tidak heran dia punya anak seperti Muli, gumam Xiaoyan. Dengan senyum yang agak muram dan dingin, Xiaoyan dengan hati-hati membersihkan jejak perkelahian sebelum menyeret kedua mayat itu agak jauh untuk melemparkannya ke dalam jurang. Guru, sepertinya kita perlu memperketat jadwal latihan. Hanya dalam sebulan, mereka sudah berhasil sampai sejauh ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi, mereka akan dapat menemukan tempat itu, kata Xiaoyan dan mulutnya berkedut. Sambil melirik ke jurang tak berujung, Xiaoyan menempukkan kedua tangannya seolah-olah hendak membersihkan kotoran dari tubuh-tubuh di tangannya. Memang, jadwalnya perlu diperketat. Dari cincin, suara samar Yalau muncul. Xiaoyan berkedip sambil tertawa serta menjentikan jari-jarinya. Dengan senyum kecil di wajahnya, dia bertanya, "Guru, kapan kau akan menepati janji teknik Dao tingkat D?" ucap Xiaoyan. "Bocah kecil, jangan berpikir bahwa teknik Dao tingkat D sama dengan teknik Dao tingkat Sewan. Untuk mempelajari hal ini, kamu harus bersiap menghadapi dunia yang penuh penderitaan," ucap Yalau sembari tertawa jahat. "Bukankah aku sudah melalui banyak kesulitan?" Xiaoyan tersenyum tipis saat merasakan wajahnya, lalu berbalik dan berjalan menuju lembah. "Aku menantikan apa yang disebut teknik Dao kelas D. Seberapa kuatkah teknik itu?" gumam Xiaoyan. Cerita berpindah ke sebuah aula. Beberapa orang duduk di tengah suasana aula yang berat. Di antara mereka ada orang yang memiliki banyak konflik dengan Xiaoyan, yaitu Muli. Di kursi pemimpin di aula duduk seorang pria parubaya dengan wajah agak muram. Jarinya mengetuk pelan meja. Akhirnya dialah yang memecah keheningan di ruangan itu. "Aku baru saja menerima berita bahwa di antara kelompok yang kita kirim untuk melakukan pencarian, ada tim yang terdiri dari 2 orang yang hilang di bagian tengah pegunungan binatang ajaib." Suara serak seorang pria parubaya terdengar pelan di ruangan itu. "Ayah, mungkinkah mereka diserang oleh binatang ajaib?" Muli tersenyum acuh tak acuh saat menjawab. Dibunuh oleh binatang ajaib adalah hal yang sangat umum di pegunungan binatang ajaib. Mendengar penuturan Muli, lelaki setengah baya itu hanya dapat disimpulkan sebagai pemimpin perusahaan tentara bayaran kepala serigala, yaitu Muse. Jika mereka diserang binatang ajaib, pasti ada jejak perkelahian seperti itu. Namun, tentara bayaran yang dikirim untuk memperkuat mereka tidak menemukan jejak perkelahian setelah mencari di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka berdua. Jika kita kehilangan kemungkinan mereka jatuh dari tebing, itu kesalahan yang hanya akan dilakukan oleh tentara bayaran pemula. Aku pikir mereka mungkin telah diserang oleh orang lain. Jejak pertempuran yang hilang itu mungkin adalah perbuatan orang itu, Musuh berkata tanpa emosi sambil menggelengkan kepalanya. "Apakah kau curiga bahwa ini adalah perbuatan Xiaoyan?" Setelah mendengar alasan Musa, Muli terdiam. Ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah bertukar pukulan dengan orang itu. Dengan kekuatannya, untuk dapat membunuh Dao sebintang 5 bahkan sebelum mereka sempat memberi sinyal, tampaknya mustahil," ucap Muli. "Aku tidak peduli apakah itu dia atau bukan. Besok, kita akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari tempat itu dengan seksama," Musa berkata dengan suara yang dalam. Kehati-hatian bawaannya yang seperti ular tidak membiarkan sedikit pun kesempatan berlalu begitu saja. "Baiklah," Muli melambaikan tangannya dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu berhasil membuka kotak batu yang kamu bawa dari gua?" Setelah mengamati sekelilingnya, Musa tiba-tiba bertanya. "Kunci kotak batu itu ada di tangan Xiaoyan. Aku sudah menyewa tukang kunci terbaik di seluruh kota Kingsan. Tetapi dari kelihatannya, kita tidak bisa berharap banyak," Muli berkata sambil mengerutkan kening. "Jika kita tidak bisa membuka kuncinya, maka kita akan mencoba menggunakan kekerasan untuk membuka kotak itu. Untuk dapat dengan ceroboh menyisihkan lebih dari 700.000 koin emas dan beberapa ramuan obat langka, orang kuno ini mungkin cukup kuat. Hal-hal yang ditinggalkannya juga seharusnya bukan sesuatu yang biasa."
Muse mengepalkan tinjunya saat keserakahan melintas di matanya. Aku mengerti. Muli menganggukkan kepalanya dan menjilat bibirnya. Dengan suara pelan, dia bertanya, "Ayah, apa yang akan ayah lakukan terhadap dokter peri kecil?" Ucap Muli. "Apakah kamu tahu apa yang dia dapatkan dari gua itu?" Ucap Muse. Melihat Muli menggelengkan kepalanya tanpa daya, mata Muse menyipit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Reputasinya di kota Kingsan terlalu bagus. Jika kita melakukan tindakan gegabah, kita mungkin akan membangkitkan ketidaksenangan para tentara bayaran independen." Ucap Muse. "Apakah kita akan membiarkannya tinggal dengan tenang di rumah 1000 obat?" Ucap Muli. "Tentu saja tidak mungkin baginya untuk memiliki hari-hari yang damai. Besok, suruh seseorang untuk menyebarkan rumor. Katakan saja bahwa dokter peri kecil telah memperoleh relik dari orang kuat, dan relik ini kemungkinan besar adalah metode Ki tingkat Suan." Ucap Muse tertawa dengan dingin dan jahat sebelum kembali berkata, "Dokter peri kecil itu mungkin ahli dalam seni penyembuhan, tetapi dia terlalu lemah. Tidak semua orang di dunia ini baik. Akan selalu ada beberapa orang serakah yang akan memikirkan cara untuk mendapatkan relik dari dokter peri kecil. Mengenai cara menangani orang-orang seperti itu, kita akan membuatnya pusing karenanya." Ucap Muse. "Ini rencana yang bagus. Jika rumah 1000 obat pun tertarik pada relik ini, maka dokter peri kecil akan kehilangan tempat berlindungnya. Saat itu tiba, akan sangat mudah untuk menangkapnya." Sudut bibir Muli melengkung ke atas karena senang saat dia tertawa. Muse menganggukkan kepalanya sedikit sambil mengusap bekas luka di bawah telinganya. Dia berkata dengan datar, "Dokter peri kecil bukanlah ancaman besar. Yang benar-benar aku khawatirkan adalah anak laki-laki bernama Shoyen yang kau bicarakan." Berhenti di situ, mata Muse menunjukkan kilatan tekad. Untuk bisa mencapai dosa bintang 2 atau lebih tinggi di usia muda, potensinya pasti sangat kuat. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah bahwa seorang anak laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun tidak menunjukkan kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya, dan malah mampu menyembunyikan kekuatan hasilnya dengan sangat baik. Kalau bukan karena situasinya hidup dan mati di menit-menit terakhir, kemungkinan besar tidak ada yang akan menduga bahwa dia bisa mendorongmu kembali hanya dengan satu serangan. Ucap Muse. Saat suaranya mereda, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Musuh dengan potensi seperti itu harus dibunuh sebelum dia memiliki kesempatan untuk berkembang. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menanggungnya saat dia kembali untuk membalas dendam di masa depan. Jari Muse menekan keras bekas luka di bawah telinganya saat dia berbicara dengan dingin. Mengingat bagaimana Shoyen berhasil memiliki rencana pelarian yang sempurna bahkan ketika menghadapi situasi berbahaya di gua gunung, jari Muli sedikit gemetar. Memiliki musuh seperti itu membuatnya tidak bisa tidur. Besok, aku akan menggandakan jumlah orang dalam tim pencari. Hadiah uang akan menjadi 3 kali lipat. Kita harus menemukan orang itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, kata Muli dengan suara berat sambil mengepalkan tinjunya. Melihat bagaimana ayah dan anak itu begitu waspada bahkan ketika berhadapan dengan seorang pemuda di usia remaja, para petinggi tentara bayaran kepala serigala yang duduk di aula ingin mendengus dengan nada menghina. Namun di permukaan, mereka dengan hormat menerima perintahnya. Cerita kembali pada Shoyen. Derasnya air terjun menghantam batu-batu dengan keras, menimbulkan suara gemuruh guntur yang menggema di seluruh lembah kecil itu. Berdiri di samping danau di bawah air terjun, Shoyen menatap sebuah tiang kayu besar di bawah aliran air yang deras. Wajahnya tak dapat menahan diri untuk tidak berubah masam saat dia tersenyum pada Yalau di sampingnya. "Guru, kau tidak bermaksud agar aku turun dan berlatih, bukan?" ucap Shoyen. "Jawabanmu benar." Sambil tersenyum, Yalau berkata, "Aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya untuk tidak membayangkan teknik Douglas D sama dengan teknik Douglas One, dan bahwa siapapun bisa mempelajarinya. Jika kau ingin mempelajari sesuatu setingkat ini,
kau perlu mencapai persyaratan penting tertentu. Berikan padaku pedang suan berat itu, ucap Yalau sembari mengulurkan tangannya dan mengangkat pedang berat berwarna hitam yang tampak aneh itu dari punggung Xiaoyan. Pedang yang sangat berat di punggung Xiaoyan hanya membuat tangan Yalau sedikit tenggelam saat menerimanya. Yalau mengayunkan pedang hitam besar itu dengan mudah dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pernah melihat teknik Douglas D yang sebenarnya? Apakah kamu ingin melihatnya? Ucap Yalau. Mendengar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang sedang mematuk nasi. Sambil tersenyum tipis, Yalau memegang penguasa suan berat saat tubuhnya perlahan naik ke udara, lalu berhenti hanya ketika tubuhnya berada di atas tengah danau. Yalau menundukkan kepalanya dan menatap permukaan danau 4 atau 5 meter di bawahnya sebelum mengangkat kepalanya dan mengamati air terjun raksasa berwarna perak yang menyerupai naga. Yalau menarik nafas perlahan dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Seketika, kekuatan yang tidak dikenal dan menakutkan seperti seekor naga yang terbangun terpancar dari tubuh Yalau. Menghadapi kekuatan ini, permukaan danau yang tenang di bawah kaki Yalau tiba-tiba dipenuhi gelembung-gelembung putih yang menggelinding seperti sedang direbus. Gelembung-gelembung yang terbang di bawah kaki Yalau mulai menyebar hingga meliputi seluruh permukaan danau. Xiaoyan terkejut saat menatap pemandangan danau dengan wajah tercengang. Yalau saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua yang malas dan acuh tak acuh seperti biasanya. Saat ini, dia seperti pisau tajam yang dicabut dari sarungnya, membawa kekuatan yang tajam dan kuat yang tidak berani dilihat secara langsung. Aku khawatir dia adalah orang yang benar-benar kuat, bisik Xiaoyan dalam mulutnya. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Dia percaya bahwa suatu hari, dia juga akan mampu mencapai kekuatan ini. Di atas danau, Yalau dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat pedang hitam di tangannya. Di permukaan pedang, banyak garis aneh yang memancarkan cahaya merah menyala. Ketika permukaan pedang melewati ruang hampa, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi dan kabur. Sambil memegang erat pedang hitam yang telah berubah menjadi merah menyala bagaikan matahari terbenam, Yalau berkata pelan dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Kakinya perlahan melangkah di ruang kosong ketika sebuah bayangan kabur muncul secara mengejutkan di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan samar di ruang hampa dengan ekspresi terkejut, Xiaoyan terdiam. Dia tidak menyangka kecepatan Yalau begitu menakutkan. Saat bayangan samar itu menghilang, tubuh Yalau tampak telah berteleportasi ke suatu tempat di bawah air terjun besar yang berjarak lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun besar itu, tubuh kecil Yalau seperti seekor semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, sosok kecil seperti semut inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun itu. Tekanan angin kencang yang dibawa air terjun saat turun tidak menyebabkan Yalau yang kecil dan tampak lemah itu bergerak. Tubuh Yalau yang tiba-tiba melesat ke depan kemudian berhenti. Kakinya menginjak udara kosong dan berputar 180 derajat. Cahaya yang terpancar dari pedang hitam di tangan Yalau semakin terang. Beberapa saat kemudian, cahaya itu memaksa Xiaoyan untuk menyipitkan matanya. Teknik Douglas D, gelombang pembelah api, ucap Yalau. Di tengah hamparan lembah yang kosong, terdengar suara gemuruh seperti guntur. Hal ini segera diikuti oleh gelombang panas yang sangat dahsyat yang menyebar ke seluruh lembah. Banyak pilar air tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang luas, memperlihatkan pemandangan yang spektakuler. Di antara pilar-pilar air, tiba-tiba muncul cahaya merah yang sangat besar. Di titik yang dilewati cahaya merah, pilar-pilar air itu langsung menghilang dan digantikan oleh awan kabut. Cahaya merah itu seperti angsa yang terkejut yang melesat melintasi permukaan danau seperti kilat, menciptakan gelombang setinggi lebih dari 10 meter, dan akhirnya cahaya itu menghantam air terjun yang berderap kencang. Suara guntur yang memegahkan telinga dan menggelegar keras terus bergema di seluruh lembah saat batu-batu yang tak terhitung jumlahnya pecah dan jatuh dari dinding tebing.
Xiaoyan menutup telinganya dan melebarkan mulutnya mendengar suara yang ditimbulkan oleh serangan itu. Sesaat kemudian, ia menelan ludahnya dengan susah payah dan mengalihkan pandangannya ke tempat air terjun itu berada. Namun, kabut tebal menghalangi pandangannya. Angin kencang bertiup dari permukaan danau dan menyebarkan kabut di lembah. Air terjun besar di balik kabut juga perlahan terungkap. Mata Xiaoyan membelalak saat ia menatap air terjun yang muncul. Ia tampak lesu sesaat sebelum perlahan menghirup udara dingin. Pada saat itu, aliran air terjun yang deras itu benar-benar terputus, memperlihatkan jurang berbatu besar di belakangnya. Jurang itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Dari tepi jurang, retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh dinding berbatu, tampak seperti tanaman merambat. Aliran air terjun terputus selama lebih dari 20 detik sebelum mulai mengalir secara bertahap, kemudian menutupi bekas luka besar di permukaan batu. Inikah kekuatan teknik Douglas D? Ucap Xiaoyan sembari mengusap dadanya, merasa sedikit gugup dan tercekik. Turun dari langit, Yalau dengan ringan menempelkan jarinya pada Xiaoyan yang tertegun. Gelombang pembelah api, teknik Douglas di peringkat rendah. Jika sudah mahir memotong gunung dan memecah ombak, bisa dilakukan dengan mudah, ucap Yalau. Mungkin deskripsinya sederhana, namun hal itu tetap membuat Xiaoyan sangat bahagia. Menusukkan penguasa suan berat ke tanah, Yalau menyeka kedua tangannya dan mengangkat dagunya ke 10 batang kayu besar di bawah air terjun. Dia tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus menahan aliran air terjun saat berlatih. Begitu kau mampu bertahan di batang kayu ke-10 dan memotong aliran air sebanyak 300 kali, kau akan mencapai langkah pertama dalam menggunakan gelombang pembelah api. Namun, kau harus ingat bahwa dengan kekuatanmu, kau paling banyak dapat menggunakan gelombang pembelah api 1 kali. Jika kau mencoba menggunakan dengan paksa untuk kedua kalinya, kau akan menerima cedera internal yang serius dan dapat mempengaruhi potensi masa depanmu. Jadi, jangan menggunakannya dengan sembarangan kecuali pada saat yang sangat kritis. Suara Yalau menjadi serius menjelang akhir kata-katanya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengikuti arah pandangan Yalau dan menatap dasar air terjun. Suara keras dan benturan yang dipancarkan dari air yang menghantam bebatuan besar membuatnya menggigil sambil tertawa hampa. Dengan kekuatan sekuat itu, jika seseorang masuk tanpa perlindungan Dogi, dia akan langsung pingsan, bukan? Ucap Xiaoyan. Mungkin. Yalau merentangkan tangannya dan mengulurkan satu ke Xiaoyan sambil tersenyum. Saat kamu berlatih, kamu harus membawa pedang suan berat bersamamu. Saat kamu ingin menggunakan gelombang pembelah api di masa depan, kamu harus mengandalkannya. Tanpa itu, teknik Douglas D ini hanya akan memiliki sekitar 30% kekuatannya. Selain itu, tolong serahkan semua pil pemulihan energi yang kau miliki. Latihan ini tidak memerlukannya. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memulihkan Dogimu, ucap Yalau. Yalau mengambil pil tersebut langsung dari cincin penyimpanan Xiaoyan sambil tersenyum. Melihat Yalau telah menyita semua persediaan cadangannya, Xiaoyan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Dia berbalik dan menatap balok kayu besar di bawah air terjun sebelum menggertakkan giginya. Penderitaan macam apa yang belum kau hadapi? Apakah menurutmu aku akan kewalahan dengan kesulitan ini? Gumam Xiaoyan. Demi teknik Douglas D, aku akan melakukannya. Sambil menggertakkan giginya dan bergumam marah, Xiaoyan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke sebuah batu besar. Dengan gerakan mengancam, dia melompat ke balok kayu pertama. Saat Xiaoyan mendarat di atas balok kayu, kekuatan besar dari air terjun menghantam tubuhnya tanpa ampun sebelum ia sempat memanggil Dogi untuk melindungi tubuhnya. Ia merasakan sakit yang tajam di punggungnya sebelum kekuatan ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri saat menjatuhkannya dari balok kayu dan masuk ke danau. Kepala Xiaoyan muncul dari danau dan memuntahkan air yang masuk ke perutnya. Dia berteriak dengan marah. Aku akan menyeretnya keluar bersamamu hari ini. Setelah dia berteriak,
Xiaoyan memanjat keluar dari danau dan sekali lagi melompat ke batu besar sebelum dengan marah bergegas ke batang kayu. Duduk di atas batu besar di tepi danau, ia lalu memperhatikan pemuda itu menggunakan kekuatannya dengan keras kepala untuk berulang kali menantang air terjun. Dia tersenyum tipis saat ekspresi senang muncul di matanya.